Oke, kembali lagi dengan saya Ahmad Habibi. Mungkin banyak dari kalian yang kok unit saya gampang rusak, performa menurun, cepet patah, problem terus. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan tips supaya unit kalian itu lebih awet. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kita intro dulu. Oke, sebelumnya selamat datang bagi kalian yang baru tahu channel ini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video kali ini. Jadi ya di pembahasan kali ini itu cuma pendapat pribadi saya setelah sekian lama bermain airsoft. Jadi ya ini pengalaman pribadi, lalu info-info dari teman-teman satu klub, satu hobi airsoft, dan ya riset-riset sedikit-sedikit lah. Dan ini lebih ke unit spring karena ya saya nggak begitu mendalami unit airsoft per elektrikan dan pergasan. Jadi ya pembahasan kali ini tuh lebih ke spring. Ya ini ya hasilnya 11-12 sih, ya kalian bisa ikuti lah. Bagi kalian player airsoft elektrik dan gas, kalian ya bisa pilah-pilah sendiri. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini ya silahkan subscribe di bawah, karena ya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika saya upload nanti. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi pembahasan kali ini tuh terbagi dari dua ya, pencegahan dan perawatan. Jadi kita ke pencegahannya dulu. Jadi yang pertama di sini, jangan biarkan unit kalian terkokang dalam waktu lama. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi ini unit kalian, lalu kalian kokang. Nah, ini sudah dalam keadaan terkokang. Lalu kalian simpan, kalian biarkan sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun. Jadi kalian biarkan dalam keadaan terkokang seperti ini. Jadi jika unit kalian seperti ini dan kalian tinggalkan dengan jangka waktu yang cukup lama, ini juga cukup berbahaya untuk unit kalian. Karena yang pertama di sini pernya itu dia kan otomatis dia itu akan nyusut seperti ini ya kan. Pertamanya panjang, dia itu kalau dikokang itu dia akan ngepres seperti ini. Jadi itu tekanannya sangat tinggi sekali, dan takutnya nanti dia itu akan merusak di piston dan spring guide-nya, karena dia itu kan ya tekanannya sangat tinggi, dan dalam jangka waktu lama ya kemungkinan dia itu bisa retak, mungkin aja juga bisa patah juga ya teman-teman. Dan gak hanya itu aja, dia itu juga berbahaya untuk sear dan catch piston ke searnya. Jadi kan yang menahan springnya itu adalah ke piston ini, catch piston dengan searnya ini. Jadi dia itu yang menahan keduanya ini. Jadi kalau dia itu tekanannya sangat besar, apalagi kalau menggunakan SP yang besar, mungkin 150, SP 170, ya itu auto brodol ya teman-teman. Apalagi dengan unit spring yang seperti ini berbahan plastik, mayoritas berbahan plastik. Jadi ya seperti orang kalau dia itu ditekan terus menerus itu dia ya akan mudar. Jadi ya unit tuh ya kurang lebih sama seperti manusia, dia itu juga butuh relax. Jadi alangkah baiknya kalian tuh jangan keadaan terkokang seperti ini. Jadi dia itu nggak dalam keadaan terkokang, nah dia itu ya aman seperti ini. Karena spring kalau dia itu ditekan terlalu lama itu dia itu akan menyusut. Dari yang misalkan springnya itu awalnya itu panjangnya 10 cm, dia itu mungkin akan menyusut 9 atau 9,5 cm. Jadi ya kalau menyusut dia itu juga mempengaruhi di power, di performa unitnya. Oke, lanjut. Jadi yang kedua di sini, jangan upgrade terlalu ekstrim. Jadi upgrade terlalu ekstrim itu dalam artian dia itu tidak di-upgrade dengan sewajarnya. Misalkan di sini ada unit SIG556, dia itu di-upgrade menggunakan spring dengan SP 170 untuk mengungkit FPS yang besar dari unitnya. Lalu ada Tech 9 yang di-upgrade inbarnya dengan panjang ya sekitar 1 meter untuk menambah akurasi dari unitnya. Jadi ya upgrade terlalu ekstrim ya seperti itu. Dia kalau SIG ini memakai spring dengan SP 170 ya jangan 170 deh, 150 aja. Dia itu ya seperti tadi auto brodol ya teman-teman, karena di sini banyak juga plastik, dan SP 150 itu sudah sangat keras ya teman-teman. Jadi ya ini takutnya nanti di piston nya bisa retak atau bahkan mungkin patah. Lalu di spring guide nya juga nggak kuat karena menimpa tekanan yang terlalu keras tadi. Sama juga dengan Tech 9 ini, kalau dia itu inbarnya menggunakan inbar dengan panjang 1 meter, dia itu juga nafasnya kurang karena di sini volume di dalam silindernya itu juga lebih kecil ketimbang SIG atau AR15 dan lain-lain. Jadi ya kalau kalian tambahkan inbar panjang 100 cm atau 1 cm 1 meter. Jadi ya kalau kalian tambahkan inbar dengan panjang 1 meter itu dia tuh nafasnya juga kurang, karena ya gesekan BB ke inbarnya itu sangat
banyak sekali. Jadi ya FPS-nya itu malah turun karena gesekannya itu, dan ya akurasinya malah nggak dapat sama sekali. Jadi upgrade sewajarnya aja, karena ya setiap unit itu dia itu sudah didesain sedemikian rupa untuk menciptakan performa yang sedemikian rupa juga. Jadi ya kembali ke unitnya masing-masing. Kalau unitnya kalian spring bahan plastik seperti ini ya ini agak sulit ya teman-temanku untuk mengejar FPS yang sangat tinggi, lalu mengejar akurasi yang tinggi. Tapi ya kalau unitnya full metal seperti SWD yang saya review kemarin itu, dia itu ya mungkin aman-aman aja, 100 SP 170 150 ya mungkin masih aman-aman aja. Tapi ya di sini saya nggak terlalu mengejar FPS tinggi, karena ya di sini di permainan skirmish itu ya saya itu carinya teman-teman klub kebanyakan ya, seperti teman-teman klub itu cari nafanya aja, bukan untuk menyakiti teman kita sendiri. Jadi ya nggak perlu FPS tinggi, mungkin 500 up, FPS nya 500 up menggunakan BB 0,5. waduh mati teman-teman. Oke, lanjut ke yang ketiga. Di sini jangan main terlalu ekstrim. Jadi tadi ada jangan upgrade terlalu ekstrim, di sini jangan main terlalu ekstrim. Main terlalu ekstrim itu contohnya seperti ini. Jadi ya seperti itu, main yang terlalu ekstrem. Jadi ini ya menurut saya menyakiti unit kita. Kenapa menyakiti? Karena dia itu ya hentakan terus, jadi dia itu di dry fire terus, ya otomatis di pistonnya itu dia itu maju mundur, jadi hentakannya juga bertubi-tubi seperti itu. Yaitu yang mengakibatkan unit kita itu nggak terlalu awet, ya takutnya di silinder atau di pistonnya itu dia itu retak, bahkan bisa patah. Lalu di spring gate-nya juga kurang kuat, dan yang sering itu aus pada bagian catch antara piston dan sirset. Jadi dia itu kan gesekan terus, dan otomatis praktiknya itu juga panas kalau unit plastik ya. Kalau unit metal ya beda lagi. Jadi ya ngokangnya itu ya biasa aja, misal shotgun ya ngokangnya ya seperti itu. Jangan ya jangan yang terlalu ekstrim seperti itulah ya, kasihan unitnya. Dan mungkin ya kapan-kapan next video atau kapan-kapan saya akan buatkan cara mengokang unit spring ban plastik yang baik. Jadi ya tunggu aja, kalian subscribe aja supaya nggak ketinggalan video dari saya. Oke, lanjut. Di sini kita langsung ke perawatan atau maintenance dari unitnya. Jadi yang pertama di sini ada lubrikasi. Jadi lubrikasi ini menggunakan silikon oil ya, mungkin khusus airsoft atau khusus bahan plastik dan lain-lain. Ya jangan pakai minyak singer seperti saya dulu yang upgrade KCPD. Kalau saya itu menggunakan minyak singer, jadi itu katanya nggak baik buat plastik dari pistonnya. Jadi ya pastikan menggunakan silikon oil yang khusus airsoft seperti itu. Jadi fungsi lubrikasi adalah untuk meminimalisir gesekan di dalam unitnya supaya tidak gampang aus dan dapat memadatkan serta memperlancar mekanisme di dalamnya. Ya jadi yang seperti tadi, meminimalisir gesekan. Jadi dia itu kalau silikon oil itu kan cenderung dia itu licin, jadi gesekan antara bodi dan mekanisme di dalamnya itu dia itu lebih semut lah, dia itu lebih lancar karena dia itu licin. Lalu tadi juga disebutkan tidak gampang aus, ya sama seperti tadi, karena dia itu licin jadi dia itu lebih gampang ya teman, untuk gesekannya itu lebih diminimalisir juga. Lalu dia itu tadi juga saya sebutkan untuk memadatkan, yaitu memadatkan di bagian piston, karena karetnya itu kan dia itu bergesekan langsung dengan plastik, yaitu cenderung dia itu masih ada rongga-rongga, dan si silikon oilnya ini dia itu lebih merapatkan, jadi semuanya bisa merata dan lebih rapat lagi. Dan juga untuk memperlancar dari gerakan pistonnya, ya gerakan piston lalu gerakan jalur-jalur yang ada di pinggir pistonnya itu lebih lancar lagi, karena dia itu lebih licin dan otomatis dia itu lebih cepat, dan mungkin FPS nya bisa naik sedikit. Jadi ya lubrikasi itu lebih kecenderung di mekanisme yang dia itu bergerak ya, seperti piston, silinder, lalu di kokangan ya seperti itu. Oke, lanjut ke yang kedua. Di sini ada bersihkan inner barrel secara rutin. Jadi inner barrel itu juga perlu dibersihkan ya, mungkin dari kotoran BB yang menempel, lalu ada silikon oil tadi yang dia itu nggak sengaja nyiprat itu ya, pokoknya dia itu ada yang nyiprat ke inbarnya ya. Jadi di inbarnya itu ada residu yang akan menghambat laju BB nanti. Apalagi kalau silikon oilnya itu dia itu masuk ke hopap, jadi hopapnya itu serasa nggak ngaruh. Jadi kan licin ya, silikon oil kan ya itu cenderung licin, jadi BB itu ya cuma lewat aja karena licin tadi, nggak
bisa ngehop untuk BB-nya berputar. Jadi kalian bisa bersihkan menggunakan kapas ya, mungkin tisu, lalu kain juga bisa kalian basahi atau menggunakan alkohol itu juga bagus. Lalu kalian sodok ya, kalian masukkan cleaning root. Kalau nggak punya cleaning root kalian bisa kasih pakai lidi, bisa lidi. Pokoknya jangan benda yang dia itu bisa menggesek inbar dalamnya, jadi akan merusak inbar dalamnya. Dia setelah bersih BB itu dia itu akan lancar di dalamnya ya, yang pastinya meningkatkan akurasi, juga meningkatkan hal-hal yang lain, mungkin FPS juga karena tidak ada hambatan di dalam inbarnya. Oke, mungkin ya itu saja pembahasan tips-tips supaya unit kalian itu awet ke depannya. Jadi ini ya aslinya masih banyak lagi, ini masih ada part kedua karena ini juga udah lama, ini sekitar 30 menit saya recordnya. Jadi ini tadi ya cuma 5 aja ya, seterusnya saya akan lanjutkan ke part kedua karena ya kalau saya gabungkan jadi satu kalian nontonnya juga boring durasinya, karena durasinya panjang. Jadi ya semoga tips yang saya kasih kali ini tuh bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa coba di rumah supaya unit kalian tuh lebih awet lagi ke depannya. Dan jika kalian mempunyai kritik atau saran atau ingin mengkoreksi pembahasan saya tadi atau menambahkan pembahasan saya tadi, kalian langsung aja komen di kolom komentar. Oke, mungkin ya itu saja ya, jangan lupa nantikan part kedua dari pembahasan kali ini. Oke, mungkin ya sekian video dari saya. Jika kalian suka video ini silahkan like, comment, dan subscribe serta share video ini kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Bye.